الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي فرض الصلاة على المؤمنين والمؤمنات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه وعلى كل بكية وعلى فنية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin yang tanpa terkecuali, mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini kita insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan siang hari ini di masjid yang mulia ini kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, kesempatan sekaligus kesanggupan, kenikmatan sehat dan afiat. Kesempatan kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita diberi kesanggupan melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini guna bersama-sama menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jika kita tengok di luar sana ma'asyiral muslimin, begitu banyak keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan anak-anak kita, Allah beri nikmat dan kesempatan, tapi belum tentu Allah beri kesanggupan melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini guna bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat Jumat. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Sayyidul wujud Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas keluarganya, sahabat dan kita senantiasa sebagai pengikutnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah menarik. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah begitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, selama hidupnya, dari mulai lepas akil balik hingga menutup hayat, wafat, senantiasa hidupnya, umurnya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun maksiat yang ia lakukan, senantiasa ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau hamba Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wafat. Maka ketika wafat dihadapkannya kepada malaikat, maka ditimbangkanlah amal ibadahnya. Ketika ditimbang, ma'asyiral muslimin, secara otomatis amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, karena selama hidupnya dia senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimasukkanlah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia bertanya kepada malaikat. Dia bertanya sambil menyombongkan diri kepada malaikat.
Duhai malaikat Allah, hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pasti semata-mata karena ibadah hamba yang begitu banyak. Sedikit maksiat yang hamba lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba masuk surga karena amal ibadah hamba ya malaikat. Malah malaikat menjawab karena ditanya. Bukan, wahai hamba Allah. Engkau masuk surga bukan karena amal ibadahmu. Tidak mungkin malaikat. Selama hidup hamba, hamba baktikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu maksiat pun yang hamba lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba masuk surga karena amal ibadah hamba. Maka malaikat menjawab lagi, bukan. Bukan karena lantaran amal ibadahmu. Maka sanggil jengkelnya hamba Allah ini minta ditimbang ulang amal ibadahnya di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditimbang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh amal ibadahnya selama hayatnya Allah berikan hanya nikmat Allah untuk amal ibadah dia seumur hidup hanya 2 kelopak mata saja. Begitu banyak selama hidupnya beramal kepada Allah, hanya Allah berikan nikmat hanya 2 kelopak mata saja diimbanginya, dibayarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu tahu bahwa amal ibadahnya hanya dibayar dengan kelopak 2 mata saja, 2 kelopak mata saja, maka bertanya lagi orang tersebut, lantas apa yang memasukkan hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Malah malaikat menjawab, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, duhai Rasulullah, apakah betul engkau dimasuk surganya, nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan lantaran perjuanganmu, bukan lantaran karena ibadahmu? Maka Rasulullah menjawab, hadis sahih Muslim, Rasulullah menjawab, illa ana birahmatin minallah. Betul, hamba masuk surga tanpa terkecuali meskipun hamba masuk surganya Allah Subhanahu wa taala birahmatin minallah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi pertanyaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa lantaran karena nikmatnya atau rahmatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa ibadah kita melenggang kangkung begitu saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu. Bukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya, maka harus diraih rahmat itu dengan apa? Dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya slogan saja, bukan hanya di bibir saja, tapi diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dekat dan ingat kepada Allah. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, kullu ma siwallahu alam, hanya 1% saja yang Allah keluarkan, yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan. Baru Allah berikan 1% rahmatnya saja di akhlak, di alam ini ma'asyiral muslimin. Sisanya yang 99% Allah berikan di akhirat nanti. Makanya jangan heran, banyak orang yang non muslim begitu kaya, tidak beribadah kepada Allah, kaya raya, punya segalanya. Karena ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan satu rahmat yang di dunia ini dengan sifatnya Rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Rahman ma'asyiral muslimin boleh kepada semua makhluk Allah berikan. Kepada hewan begitu juga, meskipun buasnya binatang, tapi jika dengan anaknya dia perlu kasih sayang, penuh kasih sayang, penuh rahmat kepada anaknya. Bahkan kuda pun
Jika ia ingin berlari ketika anaknya ada di kolongnya, dia tidak akan berlari karena takut terinjak. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan kita dapati ketika di akhirat kelak. Bagaimana cara mendapatinya? Disifati dengan rahmatnya Allah, yaitu berupa Ar-Rahim. Bagaimana Ar-Rahim ini kita bisa raih? Beribadah senantiasa kepada Allah, takwa kepada Allah, imtitsalu awamirillah wajtinabi nawahi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahi, menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemarin kita di waktu bulan Ramadan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah? Bahkan sebelum azan pun kita sudah berada di dalam masjid. Tapi ketika Ramadan begitu lepas, sampai azan 2 kali kita baru berangkat dari masjid guna menunaikan ibadah sholat Jumat. Dulu kita di Ramadan senantiasa membuka mushaf Al-Quran. Bahkan yang tidak bisa baca Al-Quran pun mau belajar Al-Quran demi Ramadan. Bukankah Allah menciptakan bulan ini ada 12 bulan, bukan hanya Ramadan saja. Ramadan itu hanya bulan edukasi, bulan tarbiyah. Ketika kita meninggalkan Ramadan, maka amalan-amalan itu akan terbawa ke 11 bulan yang lainnya. Bukankah ketika Ramadan kita senang berinfak dan sedekah, meskipun dengan takjil makanan-makanan ringan. Selepas Ramadan bagaimana kita mau berinfak kepada Allah? Kita lupa lagi berinfak dan sedekah. Bukankah Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua? Jika kita senantiasa ingin beriman, dari beriman kita tingkat lagi kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering dengar bahwa ayat Allah Al-Quran ini di Al-Baqarah 183 begitu masyhur. Bahkan banyak sebagian ma'asyiral muslimin sudah menghafalnya. Kita meningkatkan dari tingkat iman kepada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semakin kita beriman, semakin kita senantiasa taat kepada Allah, beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka level keimanan kita naik tingkat menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan biar saja berlalu. Tapi tingkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah di bulan-bulan luar Ramadan pun senantiasa fas'au ila dzikrillah, dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Dia adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul yang diturunkan kepada kalian, hudal lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi solusi dalam kehidupan kita. Kita galau, buka mushaf Al-Quran. Kita ada ujian, cobaan, buka mushaf Al-Quran, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Quran, dengan membaca kitabullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bukankah ayat ini bukan dikhususkan untuk Ramadan saja, tapi untuk seluruh bulan-bulan yang Allah ciptakan? Membaca Al-Quran, salat kita jika kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kita menyisihkan sebagian harta kita, yunfikun, untuk berinfak kepada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita kembali. Bukankah sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita sekarang ini sedang dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sop-sop yang teramat rapi. Dibariskan untuk apa?
untuk menuju satu pintu. Pintu apa? Pintu kematian. Belum tentu orang yang berusia lanjut ada di sop yang terdepan. Bisa jadi balita yang baru lahir kemarin sore, bayi yang lahir kemarin malam, berada di sop depan paginya. Dan belum tentu juga ma'asyiral muslimin, yang ada di sop terdepan, orang-orang yang di dalam ruangan ICU. Bisa jadi yang kemarin malam ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, bersenda gurau dengan kita, siangnya sudah berada di sop terdepan. Maut tidak pandang bulu. Siapapun pasti mati. Kullu nafsin za'iqatun maut. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lebih dulu meninggalkan kita. Apa bekalnya untuk senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Taat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mentang-mentang kita masuk surga karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kita tidak mau menjalankan syariat-syariatnya Allah. Salah besar. Kita menunggu rahmat Allah tidak sholat, salah. Kita menunggu rahmat Allah tidak puasa, salah. Kita menunggu rahmat Allah tidak bersedekah, salah. Kita menunggu rahmatnya Allah diberikan kepada kita melalui taufik dan hidayahnya Allah, yaitu melalui ketaatan kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita yang hadir di masjid yang mulia ini pada siang hari ini senantiasa termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tidak punya apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihah, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati akan kebenaran, akan kebaikan, bukan hoax. Wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan akan kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi amarna lil mauti bi fi'li ma yardah wa bi tarki ma la yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin minal ma'asi la yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum nahara. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصحابة رسول الله أجمعين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين التابعين تابعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا غادي الحاجات. اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفذ منك الجد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر يعلم تصنعون. أقيموا الصلاة.